Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkara Natal atau mengucapkan selamat Natal, kalau kita tarik dalam ilmu Islam, ini adalah perkara yang menyangkut satu ilmu, namanya ilmu tauhid, atau kita sebut dengan yang namanya ilmu akidah. Ketika ini menyangkut ilmu akidah, maka tentu pembahasannya ada dua. Apa? Apa itu iman? Apa itu kafir? Kapan seseorang dikatakan beriman? Kapan seseorang dikatakan kafir? Polemik yang terjadi belakangan, ada yang berpendapat bahwa mengucapkan selamat Natal itu menghilangkan keimanan seseorang. Betul enggak? Pernah dengar kalau kita mengucap selamat Natal artinya iman kita hilang. Karena meyakini bahwa Nabi Isa adalah Tuhan. Karena ada polemik ini, maka perlu kita bahas. Siapa orang yang berhak dikatakan mukmin? Siapa orang yang berhak dikatakan kafir? Apa syarat seseorang jadi mukmin? Apa syarat seseorang jadi kafir? Kapan seorang kafir jadi mukmin dan kapan seorang mukmin jadi kafir? Jelas ya apa yang kita bahas ya? Biar kita memetakan pembahasannya itu enak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pertama, kalau membahas tentang iman, Pak, di semua kitab-kitab tauhid itu bersandar kepada 3 poin pembahasan. Saya ulangi, ketika kita ingin membahas tentang perkara iman, maka kita akan ketemu 3 pembahasan topik inti dalam perkara ini. Apa? Ketika membahas iman, maka yang harus dibahas pertama, apa itu hakikat dari iman? Kedua, apa itu syarat sah keimanan seseorang diterima? Ketiga, kapan keimanan seseorang sempurna? Jelas? Ketika membahas tentang iman, maka yang harus dicari tahu adalah apa hakikatnya, apa syarat sah diterimanya, dan kapan keimanan itu jadi sempurna. Buka halaman selanjutnya. Di situ sudah saya jabarkan tentang satu. Tadi kan pertanyaan saya, apa itu hakikat iman? Apa syarat sah diterimanya iman? Dan kapan keimanan seseorang jadi sempurna? Di halaman selanjutnya itu ada tulisan hakikat iman. Hakikat iman dalam pengertian para ulama adalah at-tasdiqu bi jami'i ma jaa bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa di situ artinya, Pak? Hakikat iman membenarkan semua apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa maksudnya? Maksudnya adalah seseorang akan memiliki hakikat keimanan ketika dia meyakini semua yang dibawa oleh Nabi. Di mana letak keyakinan? Di dalam hati. Contoh, saya umpama orang non-muslim, saya bukan orang Islam. Tiba-tiba hati saya meyakini semua yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Saya yakin Nabi Muhammad menjelaskan Allah itu satu. Hati saya yakin kalau Allah itu satu. Kemudian Nabi Muhammad bilang ada kitab suci terakhir namanya Al-Quran. Hati saya yakin kitab itu yang paling benar dan paling baik. Kemudian Nabi Muhammad bilang Nabi terakhir itu saya, namanya Muhammad. Hati saya yakin bahwa Nabi terakhir namanya
Muhammad. Nabi SAW bilang kiblatnya umat Islam adalah Ka'bah. Hati saya yakin kiblatnya adalah Ka'bah. Maka dalam hal ini saya telah memiliki hakikat keimanan. Kalau yang udah muslim nggak usah ditanya lagi, Pak. Yang umat Islam pasti sudah punya hakikat iman. Ini contoh kalau saya non muslim. Kemudian ketika saya sudah punya hakikat keimanan, apakah saya yang non muslim ini sudah otomatis jadi Islam? Sudah otomatis belum? Belum, Pak. Saya ini yang non muslim yang sudah yakin dengan apa yang Nabi bawa, butuh stempel pengesahan keimanan. Ibarat surat yang mau keluar, ya surat itu harus ada materai dan harus ada tanda tangan sama stempel biar surat itu jadi sah. Nah, saya yang non muslim supaya keimanan saya sah diterima, maka saya harus memenuhi syarat-syarat sah diterimanya keimanan. Di poin kedua, apa syarat sah diterimanya keimanan? Wujubul iqrari wa huwa qauluhu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Nah, stempel hakikat keimanan saya biar jadi sah tadi harus distempel dengan bacaan 2 kalimat syahadat. Saya non muslim udah punya nih hakikat iman. Kemudian saya baca 2 kalimat syahadat, maka kafirnya saya hilang nggak? Kekafiran saya hilang nggak? Hilang, Pak. Otomatis saya akan berpindah dari kafir menjadi mukmin. Kenapa? Karena saya sudah memiliki 2 poin inti dalam keimanan. Apa? Hakikat iman dan syarat sah keimanan. Sekarang saya mau tanya, Bapak Ibu mukmin apa enggak sekarang? Kenapa? Jangan insya Allah, Pak, harus yakin. Kalau insya Allah nanti suruh milih lagi sama Tuhan. Yakin. Bapak Ibu yakin bahwa kita adalah orang mukmin. Kenapa? Hati Bapak Ibu yakin enggak kalau Allah itu Tuhan? Yakin toh? Yakin enggak kalau Nabi Muhammad adalah nabi terakhir? Yakin. Yakin nggak kalau kitab suci yang paling benar dan terakhir adalah Al-Quran? Yakin. Yakin nggak kalau kita ketika ibadah sholat kita menghadap ke kiblat? Yakin nggak dengan hari kiamat? Yakin nggak dengan hari kebangkitan? Yakin nggak dengan surga dan neraka? Yakin nggak dengan malaikat? Ketika kita meyakini itu semua berarti Bapak Ibu sah, punya hakikat iman. Lantas pertanyaan kedua, Bapak Ibu sudah syahadat belum? Tiap hari kan, tiap sholat 5 waktu kita baca 2 kalimat syahadat. Artinya Bapak Ibu seorang yang mukmin. Kemudian ketika kita sudah dicap sebagai mukmin, pertanyaan selanjutnya, bisakah keimanan kita hilang dari mukmin menjadi kafir? Bisa nggak, Pak? Bisakah kita dari mukmin jadi kafir? Sangat bisa. Ingat rumusnya, tadi ingin ngecek iman harus ada hakikat dan harus ada syarat sah. Begitu juga dengan kafir, Pak. Kafir itu ada hakikat kufur dan ada syarat sah kafir. Tadi ada hakikat iman, lawannya hakikat kufur. Ada syarat sah iman, ada syarat sah kafir. Kita sudah tahu hakikat iman dan syarat sah iman. Saya mau ulang biar mantap. Hakikat iman tadi apa? Meyakini apa yang Nabi bawa. Syarat sah iman apa? Baca 2 kalimat syahadat. Sekarang kita masuk hakikat kafir sama syarat sah jadi, tapi jangan dicontoh, Pak. Ini cuma sekedar pengetahuan saja. Hakikat kafir adalah lawan dari hakikat iman.
Syarat sah kafir adalah lawan dari syarat sah iman. Hakikat iman tadi apa? Membenarkan yang Nabi bawa. Berarti hakikat dari kafir adalah tidak membenarkan yang Nabi bawa. Contoh, bapak sudah beriman, tiba-tiba hatinya meyakini, kayaknya Tuhan gak ada, kayaknya Muhammad itu bukan Nabi terakhir. Tapi dengan keyakinan hati ya, bukan dengan mulut, tapi dengan keyakinan hati, betul-betul yakin bahwa Tuhan itu tidak ada, Nabi Muhammad itu bukan Nabi terakhir, Al-Quran itu bukan kitab suci, tidak ada surga dan neraka, kemudian kiblat itu bukan tempat untuk menghadap kita sholat, tidak ada kewajiban sholat 5 waktu. Maka jika kita meyakini rasa itu, tentu kita sudah memiliki yang namanya hakikat kafir. Tapi apakah serta-merta kita langsung jadi kafir? Belum. Kalau ada orang punya keyakinan begitu, dia belum langsung jadi kafir sebelum dia pakai stempel kekafiran seperti stempel keimanan. Apa stempel keimanan tadi, Pak? Baca 2 kalimat syahadat. Dan stempel kekafiran adalah menolak 2 kalimat syahadat. Apa stempel kafir? Menolak adanya 2 kalimat syahadat. Apa arti menolak 2 kalimat syahadat? 2 kalimat syahadat kan kalau di Indonesia kan artinya aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Maka syahadat kekufuran kalimatnya sama. Aku tidak bersaksi bahwa Tuhan itu Allah. Atau aku tidak mau bersaksi bahwa Tuhan itu Allah, dan aku tidak mau bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Jika mulut kita mengucapkan itu, maka sah kita jadi orang kafir. Atau dalam bahasa lain, sederhananya ngomong gini, hati udah yakin Tuhan itu nggak ada, Nabi Muhammad bukan Nabi terakhir, Quran adalah kitab yang salah. Tiba-tiba mulut ngomong, gue kagak percaya itu, gue pengen murtad aja. Kata-kata gue pengen murtad aja sudah bisa menjadi stempel bahwa dia ini kafir. Sampai di sini jelas tentang iman dan kafir? Jelas ya Pak ya? Enggak rumit ya, sederhana ya untuk memahami kapan dikatakan beriman, kapan dikatakan kafir. Baik. Kalau dalam 2 poin ini jelas, tentu kita bisa menyimpulkan iman letaknya di hati, hakikat keimanan letaknya di hati, syarat sah keimanan letaknya di lisan. Hakikat kekufuran letaknya di hati, syarat sah kekufuran letaknya di lisan. Jelas? Baik. Kalau itu sudah cukup jelas, bisa cepat kita selesai. Saya biasanya Pak, ini Masjid Muharram luar biasa jamaahnya nih. Saya paling lama menjelaskan ini di jamaah. Tapi ini nggak sampai berapa menit udah jelas ya. Nggak terlalu rumit ya. Kalau jelas langsung aja kita ke pertanyaan kontemporer. 2 halaman terakhir. Di poin inti yang mau kita bahas, kita lewatkan yang lain. Oke. Pertanyaannya apa di situ, Pak? Paragraf bagian atas, pertanyaan kontemporer tentang bagaimana sejarah Natal dan apakah mengucapkan selamat Natal bisa menghilangkan keimanan. Benar gak? Ini yang polemik yang lagi ramai sekarang nih. Sebenarnya ramainya sudah dari tahun ke tahun, Pak. Cuman di sini kita jabarkan semua pendapat beserta sejarahnya secara faktual. Kalau mau dibaca silakan, mau dengarkan saya silakan. Pertama, sejarah Natal. Kenapa Natal itu diadakan tanggal 25 Desember? Kenapa enggak tanggal 13 Januari? Kenapa enggak tanggal 17 Februari? Kenapa enggak tanggal 26 Maret? Kenapa enggak tanggal 15 Juni? Kenapa enggak tanggal 27 Agustus?
Kenapa harus tanggal 25 Desember? Kalau dari sudut pandang kacamata Islam, kapan Nabi Isa itu lahir? Siapa yang tahu? Yang tahu saya kasih goceng, Pak. Nah, Nabi Isa lahir kapan, Pak? Apakah tanggal 25 Desember? Gimana, Ibu? Baik. Karena tidak mempelajarinya, di kitab-kitab sejarah belum ada yang menjelaskan secara fakta tanggal pasti Nabi Isa dilahirkan. Kenapa tidak ada tanggal pasti? Karena pada saat hamilnya ibunda Nabi Isa. Siapa ibu Nabi Isa? Sayyidah atau Siti Maryam. Ketika Sayyidah Maryam hamil, saat itu Sayyidah Maryam sedang dikucilkan oleh masyarakat. Masyarakat saat itu tidak menghargai keberadaan Sayyidah Maryam dan menganggap bahwa Sayyidah Maryam adalah seorang pendosa yang telah melakukan zina, sehingga hamil tidak diketahui siapa ayahnya. Pada zaman itu, seandainya ada orang yang tidak diakui oleh masyarakat, maka ceritanya tidak akan dicatat. Atau kisahnya tidak akan disebut. Kenapa? Ngapain kita menceritakan seorang pendosa yang telah melakukan zina? Menurut anggapan umat yang hidup pada zaman Sayyidah Maryam. Karena dia dianggap melakukan dosa, maka menceritakan beliau tidak menarik buat masyarakat saat itu. Ibunda Maryam dikucilkan oleh masyarakatnya. Proses terjadinya pengucilan Sayyidah Maryam di dalam Al-Quran dijelaskan waktunya, Pak. Tapi tidak secara spesifik dijelaskan tanggalnya. Begini, bulan Desember di daerah Timur Tengah yang iklimnya cuma 3, dingin, panas, semi. Di Indonesia berapa, Pak, iklim, Pak? 2. Apa? Banyak kayaknya Indonesia. Panas, dingin, hujan batu, apalagi? Hujan badai, hujan es, banyak kayaknya Indonesia. Hujan debu juga pernah. Iklim Indonesia ini banyak. Tapi kalau di daerah Timur Tengah, terutama di daerah tempat Ibunda Maryam ada, cuman saya lupa daerah pasti nama tempatnya apa. Kita ngomong iklim Timur Tengah saja dulu. Iklim Timur Tengah bulan Desember itu sudah masuk bulan puncaknya musim dingin. Kalau Bapak Ibu umroh bulan ini wajib bawa jaket, wajib bawa kaos kaki, wajib bawa sarung tangan. Kenapa? Dinginnya nusuk ke tulang. Saya waktu di Mesir kemudian umroh pernah juga di bulan Desember, itu memang dinginnya luar biasa. Wudu aja susah, apalagi kalau mahasiswa, Pak, tinggal di flat yang kagak punya pemanas air. Hidup kita kayak Sayyidina Ali, Pak, zaman Rasul. Mau wudu susah, dinginnya luar biasa, Pak. Sayyidina Ali dulu zaman Rasul ketika pagi mau wudu susah. Kenapa? Karena dingin, tidak ada pemanas air. Bulan Desember sudah diketahui itu adalah bulan musim dingin. Sedangkan di Al-Quran ada di situ, Pak, surat Maryam ayat 23 sampai 25. Di makalah yang sama bagian paling bawah, di sana dijelaskan bahwa Nabi Isa itu lahir ketika pohon kurma sedang berbuah. Ketika pohon kurma sedang berbuah kemudian matang, itu disebut dengan istilah gugur kurma. Kapan gugur kurma terjadi?
Gugur kurma terjadi itu pada waktu musim semi. Menurut sudut pandang Al-Quran. Berarti keyakinan antara Nasrani dan Muslim kapan Nabi Isa lahir itu sudah jauh berbeda dan bertolak belakang. Nasrani meyakini Nabi Isa lahir tanggal 25 Desember. Muslim meyakini Nabi Isa lahir pada musim gugur kurma. Kapan gugur kurma ya? Antara Maret, April, Mei lah. Di kisaran bulan Maret, April, Mei itu saat-saat yang namanya musim gugur kurma. Jadi sampai di sini antara kita dengan saudara kita yang non muslim, maka sudah berbeda pendapat kapan Nabi Isa dilahirkan. Itu poin pertama. Poin kedua, saya mencari yang namanya paper. Paper itu hasil penelitian. Hasil penelitian orang tentang sejarah kenapa 25 Desember dijadikan hari Natal lah bahasanya. Hari perayaan umat Kristen. Ternyata saya ketemu papernya. Kalau mau papernya nanti minta saja sama saya kirimkan papernya. Masih ada dalam bentuk PDF. Dalam paper ini dijelaskan, itu kalau mau dibaca silakan, mau dengarkan saya silakan. Pertama, di dalam paper itu dijelaskan dalam Catholic Encyclopedia edisi 1911 dengan edisi ensiklopedia berjudul Christmas atau judulnya Christmas. Di sana mereka menulis sebagai berikut. Menulis penjelasan sebagai berikut. Natal bukanlah awal di antara upacara gereja. Artinya awal-awal gereja itu ada, Natal bukan termasuk bagian dari upacara mereka. Bukti awal menunjukkan bahwa pesta yang disebut dengan Natal tersebut itu diawali dengan pesta yang terjadi di Mesir. Perayaan ini diselenggarakan oleh para penyembah berhala dan jatuh pada bulan Januari, kemudian hari ini dijadikan hari atas kelahiran Yesus. Bahkan, jadi intinya begini dalam paper itu, ritual Natal awal-awal gereja itu belum ada. Kemudian datanglah para penyembah berhala yang tempat tinggalnya berada di Mesir. Mereka punya satu ritual, yang mana ritual itu ritual pesta, kesenangan, kebahagiaan yang dilakukan untuk sesembahannya berhala, itu dilaksanakan pada bulan Januari. Dan bulan Januari itulah awal-awal gereja dijadikan bulan untuk perayaan Natal atau kelahiran Nabi Isa alaihi salam. Berarti dalam paper ini Natal itu dulu kapan? Januari atau Desember? Januari, Pak. Natal itu bukan Desember, tapi bulan Januari. Dan diambil dari pesta-pesta orang-orang penyembah berhala yang ada di Mesir. Diambil kegiatannya. Yang kedua, dalam ensiklopedia Britannica yang terbit pada tahun 1946 menjelaskan bahwa sebagai berikut, Natal bukanlah upacara awal gereja. Yesus Kristus atau para muridnya tidak pernah menyelenggarakan Natal. Dan Bible itu Injil, Alkitab, juga tidak pernah menganjurkan upacara ini. Tidak pernah menganjurkannya. Upacara ini diambil oleh gereja dari kepercayaan para penyembah berhala. Jadi artinya orang pertama yang mengadakan upacara yang sekarang namanya Natal itu diambil sejarahnya dari orang-orang yang menyembah berhala. Ini bukan kata saya, ini kata penelitian ensiklopedia Britannica. Yang ketiga, dalam ensiklopedia Americana terbitan tahun 1944 juga menyatakan sebagai berikut. Menurut para ahli, pada abad-abad permulaan Natal tidak pernah dirayakan oleh umat Kristen.
Pada umumnya umat Kristen hanya merayakan kematian orang-orang terkemuka, dan tidak pernah merayakan kelahiran orang tersebut. Artinya awal gereja yang dirayakan itu adalah kematian seseorang, tidak pernah merayakan kelahiran seseorang. Sedangkan 25 Desember itu adalah hari perayaan dengan istilah kelahiran Yesus Kristus. Perayaan Natal yang dianggap sebagai kelahiran Yesus mulai diresmikan pada abad keempat Masehi. Pada abad kelima, Gereja Barat memerintahkan kepada umat Kristen untuk merayakan hari kelahiran Yesus yang diambil dari hari pesta bangsa Roma yang merayakan hari dengan sebutan kelahiran Dewa Matahari. Sebab tidak ada seorang pun yang mengetahui hari kelahiran Yesus. Sederhananya adalah hari Natal itu diambil dari pesta penyembah matahari yang namanya Dewa Matahari. Karena tidak diketahui kapan Nabi Isa lahir pastinya, maka disadurlah hari pesta kelahiran Dewa Matahari menjadi hari pesta keperayaan Natal. Sejarah singkat ini bisa menjadi setidaknya ilmu pengetahuan baru buat kita, bahwa perayaan Natal itu sesungguhnya tidak pernah dilakukan oleh gereja pada awal-awal. Dan perbedaan pendapat kelahiran Nabi Isa juga terjadi pada orang-orang non-Muslim kalangan mereka sendiri. Kalau di Islam tadi sudah saya jelaskan, kelahiran Nabi Isa terjadi pada musim gugur kurma. Baik, kalau sudah mengerti proses sejarahnya perayaan Natal tentang lahirnya Nabi Isa, lalu kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Seandainya ada seseorang, umpama saya presiden, atau saya mu'alaf, yang abang-abang saya belum jadi Islam, masih Kristen, atau saya punya tetangga atau bos yang bosnya ini sangat senang kalau seandainya kita jaga hubungan baik dengan mereka. Ketika dalam posisi ini, bolehkah saya menyenangkan hati mereka dengan adat istiadat mereka yang lagi pada happy tanggal 25 Desember dengan mengucapkan kepada mereka selamat Natal? Nih pertanyaan selanjutnya ya. Bolehkah saya mengucapkan selamat Natal? Baik. Ketika terjadi pada posisi ini, maka kita tidak boleh mengambil hukum seenak jidat. Inti sederhananya gini, boleh nggak kita ngucapin selamat Natal? Dalam menjawab pertanyaan ini, wajib hukumnya kita membongkar semua pendapat para ulama yang sudah menjadi pakar-pakar dalam hukum Islam. Nah, di lembar selanjutnya itu sudah saya bongkar siapa saja ulama yang membolehkan dan siapa saja ulama yang tidak membolehkan. Jadi Bapak Ibu, setelah membaca ini, maka silahkan Bapak Ibu memutuskan sendiri mana keyakinan yang mau Bapak Ibu ambil. Pendapat mana yang mau Bapak Ibu ambil. Jika meyakini ngucapin selamat Natal haram, berarti telah mengambil pendapat ulama yang mengharamkan ngucapin selamat Natal. Jika ibu meyakini ngucapin selamat Natal tidak masalah, berarti ibu telah mengambil pendapat yang mengatakan ngucapin selamat Natal tidak masalah. Baik. Pendapat pertama. Apa hukum mengucapkan selamat Natal kepada orang non-muslim? Jawabannya satu, pendapat pertama. Ulama pendapat pertama berkesimpulan bahwa mengucapkan selamat Natal itu diperbolehkan. Ulama pertama mengatakan boleh mengucapkan selamat Natal. Siapa saja sih mereka? Ulamanya yang membolehkan ngucapin selamat Natal. Pertama, di situ sudah saya sebut namanya, sudah saya tulis secara gamblang.
Saya sebut saja di online juga tidak masalah, biar bisa di cross check omongan saya ini. Pertama, yang membolehkan ngucapin selamat Natal adalah Syekh Ali Jum'ah. Yang kedua Syekh Muhammad Rashid Ridha. Yang ketiga Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Yang keempat Syekh Asy-Syurbasi. Yang kelima Syekh Abdullah bin Bayyah. Yang keenam Syekh Nasir Farid Wasil. Yang ketujuh Syekh Mustafa Zarqa. Yang kedelapan Syekh Isam Talimah. Yang kelima Profesor Dr. Abdus Sattar Fathullah Said. Yang keenam Lembaga Fatwa Eropa. Lembaga fatwa di Eropa, ulama-ulamanya memberikan fatwa, MUI-nya Eropa berfatwa bahwa ngucapin selamat Natal boleh. Dan juga lembaga fatwa Mesir, Darul Ifta Al-Misriyah dan Universitas Al-Azhar, yang di dalamnya terkumpul semua pakar, mujtahid juga ada di sana, berkesimpulan bahwa mengucapkan selamat Natal itu boleh. Lalu apa dalil ulama pertama ngucapin selamat Natal itu boleh? Silakan buka Quran surat Al-Mumtahanah ayat 8. Dalil pendapat pertama Al-Quran surat Mumtahanah ayat 8. Kemudian dalil yang kedua, pendapat pertama itu adalah apa yang kita bahas di depan barusan. Tentang hakikat iman, hakikat kufur. Syarat sah iman, syarat sah kufur. Orang biar dikatakan mukmin ketika dia sudah punya hakikat dan dia sudah melakukan syarat sah. Orang dikatakan kafir setelah dia punya hakikat dan melakukan syarat sah. Pendapat pertama mengatakan mengucapkan selamat Natal tidak menghilangkan hakikat keimanan seseorang dan tidak juga termasuk bagian syarat sah kekafiran seseorang. Kenapa? Sekarang saya tanya. Bapak ngucapin selamat Natal, coba lihat hatinya. Ketika Bapak ngucapin selamat Natal, hati Bapak langsung berubah nggak keyakinannya bahwa Tuhan kita berubah dari Allah ke Yesus? Hah? Saya nanya nih, Bapak ngucap selamat Natal, tiba-tiba bilang selamat Natal ya, Tuhan gue bukan Allah nih, Tuhan saya Yesus. Wah, kitab saya bukan Quran nih, kitab saya Injil. Wah, sholat saya nggak ke Ka'bah nih, sholat saya harus ke Vatikan. Kira-kira ada nggak orang Muslim yang ngucapin selamat Natal hatinya langsung berubah? Saya belum nemu, Pak. Betul, belum nemu saya. Tiba-tiba langsung merubah keyakinan dia, langsung pindah Tuhan, Pak. Kayak pindah rumah, pindah Tuhan. Jadi pendapat pertama, meyakini ngucapin selamat Natal itu tidak menghilangkan keimanan. Karena tidak menghilangkan keimanan, maka mereka berijtihad bahwa ngucapin selamat Natal hukumnya boleh. Akan kalau dari awal sudah jelas mahaminnya, enak mahamin kerangkanya. Kemudian pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua adalah ulama yang tidak membolehkan mengucapkan selamat Natal. Siapa saja mereka? Ulama yang tidak membolehkan mengucapkan selamat Natal itu ada di sana. Yang pertama, Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Yang kedua, Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Yang ketiga, Syekh Abdul Aziz bin Baz. Yang keempat, Syekh Utsaimin. Yang kelima, Syekh Ibrahim bin Muhammad Haqil. Apa dalil mereka? Dalil mereka surat Furqan ayat 7. Silakan didalami surat ini biar lebih luas pemahaman kita tentang dalil dua ulama yang berbeda pendapat. Kenapa pendapat kedua mengharamkan mengucapkan selamat Natal? Karena mereka meyakini bahwa mengucapkan selamat Natal adalah sama saja mempercayai lahirnya Yesus Kristus. Nah, kalau pendapat ini sebetulnya bisa kita cross check nih. Karena tanggal 25 Desember kan tadi sudah kita bahas, bukan kelahiran Yesus Kristus itu. Ini pendapat yang kedua. Kemudian pendapat yang kedua mengharamkan mengucapkan selamat Natal juga karena hal itu perbuatan yang sia-sia.
Yang ketiga, kenapa nggak boleh ngucapin selamat Natal? Karena sama seperti kita bertasyabuh atau menyerupai orang kafir. Jadi artinya adalah di antara dua pendapat ini ada yang bilang boleh, ada yang bilang tidak boleh. Ketika kita sudah tahu dua pendapat ini secara gamblang dan sederhana, maka tugas kita apa tadi di awal sudah saya sampaikan? Silakan memilih mana yang dia kini benar dan tidak boleh menghakimi pendapat yang lain. Jika kita ada tetangga meyakini pendapat yang pertama, ya wes monggo. Jika kita punya tetangga yang meyakini pendapat kedua, ya wes monggo. Kerso silakan. Yang penting jangan ada berantem, jangan ada penghakiman, jangan ada bilang yang paling benar A, yang enggak benar B. Yang salah A, yang benar B. Jangan ada sama sekali. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa saya jelas berusaha untuk sederhana supaya gampang difahami. Semoga penjelasan saya barusan tentang hakikat iman, tentang syarat iman, hakikat kafir, tentang syarat kafir, kemudian pendapat tentang ngucapin selamat Natal, ada yang bilang boleh, ada yang bilang tidak boleh, bisa difahami dengan sederhana. Harapan saya cuma satu, jangan sampai menjadikan surga itu sempit. Allah bilang surga itu seluas langit dan bumi. Jangan sampai gara-gara ngucap selamat Natal surga jadi sepi, Pak. Surga jadi sepi dengan catatan yang ngucapin selamat Natal pasti masuk neraka. Jangan sampai. Kenapa? Karena ada ulama yang membolehkan kita semua ini masuk surga. Sekalipun beda dalam pemahaman fikih atau pendapat dalam perkara akidah. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau ingin membaca secara jelas silakan, makalah ini boleh dibawa pulang. Semoga makalah yang saya tulis ini bisa bermanfaat, biar pahalanya ngalir buat saya sampai akhirat. Silakan diajarkan ke yang lain-lain, anaknya atau tetangganya, di kopi juga boleh, dibagikan halalan thayyiban mubarakan fi. Terima kasih banyak. Sebelum